Selamat malam dan sanak Nagari Pematang Panjang Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka tayang perdana podcast Nagari Pematang Panjang melalui Nagari Pematang Panjang Channel, kita pada malam hari ini telah kedatangan Wali Nagari Pematang Panjang. Beliau adalah Bapak Rio Suzandi SP. Selamat malam Bapak Wali. Selamat malam, Pak Yeri. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, sehat. Beliau ini adalah penggagas Nagari Pematang Panjang Channel dan podcast Nagari Pematang Panjang. Pada saat hari ini kita akan menggali informasi terkait gagasan beliau tentang Nagari Pematang Panjang Channel ini. Baik, langsung saja kita tanya kepada beliau, apa kira-kira pendapat Bapak tentang ide Bapak menggagas Nagari Pematang Panjang Channel dan podcast Nagari Pematang Panjang? Baik, Yori. Ide dan gagasan kami menggagas berdirinya Pematang Panjang Channel ini beserta podcast Pematang Panjang. Sebetulnya ide dan gagasan ini sudah berlangsung di bulan Juni 2022 kemarin. Tetapi karena sesuatu hal, makanya pada saat ini bisa kita melaksanakannya. Adapun ide tersebut dilatar belakangi bahwasannya pada saat ini adalah zamannya zaman digital. Makanya kita secara berangsur-angsur meninggalkan yang konvensional. Kita beralih kepada hal yang serba digital pada saat ini. Kemudian yang menjadi dasar kedua bagi kami dengan adanya Pematang Panjang Channel ini tentu akan menjadi pusat informasi bagi pemerintahan Nagari Pematang Panjang terhadap masyarakat, terhadap para perantau dan terhadap semua lini tentang program-program apa saja yang kita laksanakan di Nagari Pematang Panjang serta potensi-potensi apa saja yang ada di Nagari Pematang Panjang ini. Di sisi lain, kita juga mengharapkan dengan adanya Nagari Pematang Panjang Channel ini merupakan salah satu sistem informasi desa, sistem informasi nagari yang memang menjadi acuan atau prioritas dari undang-undang desa. Sehingga desa ini merupakan desa digital ke depannya. Jadi ini juga merupakan wujud dari pelaksanaan undang-undang desa itu sendiri. Itu yang melatar belakangnya, Saudara Yori. Baik Pak, terkait dengan ide Bapak mendirikan Nagari Pematang Panjang Channel ini, kira-kira konten-konten apa saja yang akan bisa Bapak sajikan di dalam Nagari Pematang Panjang Channel ini? Oh gitu. Yang akan kita sajikan pada Pematang Panjang Channel ini itu ada 4 playlistnya rencana. Ada 4 ya Pak? Ada 4. Yang pertama ini tentang Kaba Salingka Nagari. Jadi Nagari Pematang Panjang ini punya banyak potensi, punya banyak sumber daya, sehingga melalui
Pematang Panjang Channel ini, kabar-kabar nagari, informasi-informasi nagari itu bisa didapati oleh masyarakat kita secara digital. Di sisi lain, Kira-kira Pak, ya, tentang kabar apa yang bisa Bapak sajikan tentang Kabah Salingka Nagari? ya, kabar Salingka Nagari, yang jelas dulu program nagari kita. Program Nagari. Kan ada program nagari. Program nagari ini bisa disajikan dalam bentuk digital dan itu bisa disaksikan oleh masyarakat kita, baik yang di kampung ataupun yang di perantauan. Dan Yori tahu sendiri bahwasanya masyarakat Nagari Pematang Panjang ini kan juga sangat banyak para perantaunya. Malah perantau Pematang Panjang ini tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Pulau Sumatera, Di Batam. di Batam ada, tetapi juga ada di luar negeri. Di Malaysia ada, Australia ada, bahkan anak milenial kita pada saat ini sedang sibuk-sibuknya berangkat ke Jepang. Bahkan pada saat ini program-program nagari kita itu sudah ada bantuan dari Jepang itu sendiri. Inilah potensi. Nah, jadi dengan adanya kabar tentang nagari kita, dari kampung sampai ke perantauan, itu perantau bisa melihat program-program yang ada di nagari. Sehingga mengobat rindu mereka terhadap kampung halaman mereka sendiri. Menjadi obat rindu. Obat rindu. Dan tentu tidak tertutup kemungkinan mereka akan membangun nagari tanpa harus hadir di nagari itu sendiri. Artinya membangun nagari dari perantauan. Jadi semuanya ada kegiatan kelompok tani, ada kegiatan pemberdayaan masyarakat, posyandu, pendidikan, semuanya itu bisa kita sajikan pada Pematang Panjang Channel ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang sedang tren pada saat ini adalah kampung berseri Astra. Kita tentu bersyukur tahun 2021 Nagari Pematang Panjang terpilih menjadi kampung atau desa binaan Astra Internasional. 15 yang terpilih se-Indonesia. Coba Yori bayangkan betapa luar biasanya Pematang Panjang. 15 desa yang terpilih se-Indonesia, salah satunya adalah Nagari Pematang Panjang. Nah, kira-kira yang di Sumatera Barat berapa nagari Pak Ali? Kalau di Nagari Pematang di Sumatera Barat, nagari yang lolos pada tahun 2021 tersebut cuman satu-satunya kita Nagari Pematang Panjang. Jadi kita berbicara Indonesia 15. Di Sumbar cuman kita satu-satunya binaan Astra tersebut. Karena memang sudah ada nagari lain yang sudah habis jangka binaannya. Nah, jadi Kampung Berseri Astra ini ada 4 pilar. 4 pilar juga deh. Iya, 4 pilar juga. Nah, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Nah, semuanya ini kita sajikan nanti, semua programnya kita sajikan di Nagari Pematang Panjang Channel. Sehingga program ini bisa disaksikan oleh pihak Astra itu sendiri melalui media yang kita punya. Bahkan pada saat ini KBA ini sudah mempunyai aset, yaitunya madu galo-galo 100 koloni sudah kita sediakan. Nah, inilah nanti itu baru saja satu program, belum lagi nanti program-program yang lainnya. Ada program di bidang kesehatannya. Sehingga melalui KBA ini kita yakin Nagari Pematang Panjang akan bisa maju di bawah binaan Astra ini. Itu yang kedua. Kemudian playlist yang ketiganya adalah podcast Nagari Pematang Panjang. Tentu ini juga sudah menjadi tren tersendiri, bahwasanya dengan adanya podcast ini kita bisa mewawancarai tokoh-tokoh Nagari Pematang Panjang, bisa jadi BPN-nya, nenek mamanya,
ulamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya. Tentu nanti juga bisa tokoh dari kecamatan, tokoh kabupaten kita, bupati, wakil bupati kita dengan jajarannya, bahkan juga bisa nanti melalui gubernur, wakil gubernur juga dengan jajarannya. Itu mungkin secara ketokohannya, tetapi juga nanti podcast ini akan menyajikan kita mewawancarai kaum-kaum milenial kita. Mungkin kita mewawancarai petani kita. Mungkin kita akan mewawancarai petani karet kita. Sehingga podcast ini bukan suatu hal yang asing lagi nanti bagi masyarakat. Jadi artinya podcast ini bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dan yang keempat adalah untuk Pok Darwis kita. Pok Darwis kita sudah kita resmikan. Tentu nanti program Pok Darwis ini juga bisa disaksikan melalui pematang panjang channel ini. Jadi 4 itu secara khususnya, dan tidak tertutup ke depannya akan meluas lagi kepada hal yang lebih besar dari yang 4 tadi gitu. Demikian Yori. Sangat menarik yang Bapak Wali sampaikan. Dan sedikit ingin ditanyakan, kemarin secara tak sengaja kita melihat sekelompok anak-anak belajar pada hari Minggu pagi, Pak Wali. Ya. Itu kegiatan nagari atau kelompok dari satu jorong itu tersebut? Bukan. Kalau yang hari Minggu pagi jam 9 itu juga termasuk program dari KBA itu sendiri. Poin yang berapa tuh Pak Ali? Itu pilar pendidikan. Pilar pendidikan. Pilar pendidikan. Pilar itu namanya AKB. Bukan KB, AKB. Anak Kampung Baraja. Anak Kampung Baraja. Di sana semua anak-anak tingkat SD, SLTP, SLTA, boleh juga mahasiswa. Terbuka untuk umum. Di sana ada belajar bahasa Inggris gratis. Jadi siapapun hadir ke sana dan melalui Anak Kampung Baraja ini, di sanalah mereka belajar bahasa Inggris praktis. Sehingga ini juga diharapkan menjadi bekal nanti bagi putra-putri kita apabila mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bahkan kita menargetkan ini menjadi bekal bagi mereka untuk kuliah ke luar negeri nantinya. Jadi target kita pendidikan anak negeri Pematang Panjang tidak hanya Indonesia. Kita berharapkan nanti pendidikannya sudah ke luar negeri gitu. Kapanpun nanti ada ke Harvard University gitu, Amerika Serikat. Jadi sekarang kita pemerintahan terendah, cita-cita kita tidak mesti rendah. Kita pemerintahan terendah, cita-cita kita menguasai dunia. Gitu ya. Wah, luar biasa Pak Wali. Ya. Mungkin dengan adanya Nagari Pematang Panjang channel ini, kira-kira siapa nantinya yang akan menjalankan atau meneruskan program yang Bapak gagas ini? Nah, jadi karena ini merupakan sistem informasi nagari, merupakan program strategis kita, yang akan melaksanakan ini tentu adalah perangkat nagari sendiri dengan para stafnya. Kita mengharapkan nanti melalui Pematang Panjang channel ini akan mengasah kemampuan perangkat nagari dan staf untuk meningkatkan public speakingnya seperti apa, meningkatkan daya pengambilan dokumen atau gambarnya seperti apa. Jadi mereka para perangkat nagari ini sebagai pemerintahan terendah, secara kualitas mereka tidak rendah. Secara kualitas mereka harus bisa diandalkan. Walaupun berada pada pemerintahan terendah. Itu dalam konsep utamanya.
Tetapi nanti pada suatu saat ini kita harapkan selalu meluas, selalu maju Pematang Panjang Channel ini. Tentu akan melibatkan kaum-kaum milenial kita. Kita tidak boleh lengah bagaimana kaum milenial juga mendapat tempat pada Pematang Panjang Channel ini dan podcast Nagari Pematang Panjang ini. Gitu. Terima kasih Bapak Wali Nagari, informasi yang tentang adanya Nagari Pematang Panjang Channel ini. Baik, pensanak Nagari Pematang Panjang Channel, mudah-mudahan dengan informasi yang diberikan oleh Wali Nagari Pematang Panjang, mudah-mudahan dari ide dan gagasan beliau menjadikan kita semua, nagari kita maju ke depannya. Dan juga informasi-informasi yang ada di nagari bisa disajikan dan dilihat oleh orang-orang di luar nagari Pematang Panjang. Kata beliau tadi, perantau-perantau ada di mana saja. Ada di Jakarta, Batam, dan sekaligus ada yang di luar negeri. Mudah-mudahan kegiatan kita di nagari bisa dilihat oleh perantau-perantau kita. Dan terakhir, kami minta kepada Bapak Wali Nagari untuk meresmikan Nagari Pematang Panjang Channel dan podcast Nagari Pematang Panjang ini. Baik, Yuri. Dunsana Nagari Pematang Panjang Channel dan podcast Nagari Pematang Panjang pada malam hari ini dengan bangga dan penuh harap, dan kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nagari Pematang Panjang Channel dan podcast Nagari Pematang Panjang secara resmi kami buka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Nagari Pematang Panjang, demikianlah wawancara kita dengan Bapak Wali Nagari sebagai penggagas Nagari Pematang Panjang Channel. Kami mohon dukungan kepada kita bersama dengan cara like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan channel kita berkembang dan menjadi wadah untuk menerima informasi bagi masyarakat di Nagari Pematang Panjang. Demikian wawancara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.